Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Anita Sari dengan NIM 2010313320031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan materi sumber informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan counter trade. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Bisnis Internasional kelas B S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat. Dosen pengampunya adalah Bapak Rifki Novriandana, SE, MACC, MM, AK. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu ekspor, impor, dan counter trade. Jadi, ekspor adalah proses transportasi atau menjual barang maupun komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Kemudian, impor adalah proses membeli atau memasukkan barang maupun komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal. Kegiatan impor sendiri merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Selanjutnya, counter trade atau bisa diartikan dengan imbal beli, yaitu pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu juga. Proses ini bisa disebut sebagai proses barter secara internasional. Kemudian kita juga harus mengetahui definisi dari informasi dan sumber informasi. Jadi, informasi adalah pemberitahuan atau kabar yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sumber informasi adalah seseorang, benda, atau tempat di mana informasi itu muncul, dan segala halnya dapat digunakan seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru. Nah, dalam kegiatan ekspor, impor, dan counter trade ini, sumber informasi bisa diperoleh dari hubungan kerjasama, baik itu melalui penelitian, pengkajian, maupun didapat dari orang lain yang cakupannya secara internasional. Terdapat 3 sumber informasi dalam kegiatan ekspor, impor, dan counter trade. Di antaranya, yang pertama, informasi sebagai sumber strategis. Dalam hal ini, informasi merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan keuntungan kompetitif, yaitu dengan cara memfokuskan pada pelanggan dan membangun sistem informasi yang bisa meningkatkan arus informasi antara perusahaan dan elemen lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu arus informasi antara perusahaan dan pelanggan. Dengan adanya hal ini, maka sumber informasi dapat menerangkan detail produk, kepuasan produk, dan juga timbal balik dari kegiatan ekspor, impor, maupun counter trade. Yang terakhir yaitu keuntungan kompetitif tercapai. Dengan adanya hal ini, terjadi hubungan yang baik antara elemen-elemen terkait, baik internal maupun eksternal, sehingga sumber informasi yang didapat harus akurat dan dapat dipercaya guna memenuhi keuntungan kompetitif. Pembahasan berikutnya yaitu manfaat sumber informasi dalam kegiatan ekspor, impor, dan counter trade. Yang pertama yaitu suatu negara dapat melakukan penelitian pasar luar negeri. Dalam penelitian pasar luar negeri ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pasar internasional yang akan dijadikan sasaran ekspor. Namun biasanya terdapat kendala yang berkaitan dengan banyaknya jumlah pasar atau negara yang harus diteliti. Yang kedua, untuk dapat menetapkan sasaran pasar potensial. Jadi, aspek penting yang perlu dilakukan dalam pemasaran internasional adalah mengidentifikasi peluang yang ada bagi produk ekspor yang akan dipasarkan. Untuk itu, setiap kali eksportir Indonesia ingin melakukan ekspansi pasar ke luar negeri, eksportir harus secara sistematis melakukan evaluasi tentang sasaran pasar untuk menentukan kesempatan di suatu negara. Kemudian, menentukan proses seleksi negara sasaran pasar ekspor. Jadi, dengan adanya proses seleksi ini, maka negara yang akan mengekspor dapat meninjau apakah di masa yang akan datang, negara tersebut akan terus-menerus mengekspor barang maupun komoditas yang diminta,
serta bagaimana menjalin kerjasama yang baik agar proses ekspor dapat efektif dan efisien. Selanjutnya, mengkaji berbagai kecenderungan yang terjadi di pasar dunia. Jadi dalam hal ini, ketika memeriksa lingkungan atau iklim bisnis di sebuah negara, manajemen perlu mengumpulkan informasi untuk menilai favoritabilitas lingkungan, serta resiko terkait dalam memasuki atau beroperasi di sebuah negara. Hal ini memerlukan telaah terhadap rentang aspek-aspek seperti lingkungan politis, iklim finansial, serta lingkungan hukum. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu mengenai pengaruh yang ditimbulkan sumber informasi dalam bisnis internasional. Dengan adanya sumber informasi yang akurat dan terpercaya, menjadikan banyak negara tetap aktif di organisasi pemerintahan atau komisi perdagangan, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan ekspor, menyeleksi negara impor, maupun menentukan negara mana yang bisa diajak kerjasama dengan baik. Sebagian besar negara memberikan konseling bisnis, pengumpulan informasi, bantuan teknis, dan pembiayaan. Selain itu, perusahaan multinasional besar yang telah berhasil di arena global biasanya bersedia untuk membahas peluang di luar negeri dengan pemilik atau pengelola perusahaan kecil. Hal ini tentu saja akan membawa dampak positif dalam dunia bisnis internasional. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.